Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bermajelis di masjid kita ini untuk bersama-sama kita mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariat agama kita, yaitu syariat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai dan yang kita muliakan, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para santri dan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membaca kitab yang baru, karena kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Shalih kita sudah selesaikan. Kita baca kitab fikih, karena ada santri baru, supaya mengetahui hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, tentang ibadah dan seterusnya, maka kita akan buka kitab fikih yang kita awali dan kitab-kitab yang mendasar, kitab dasar. Namun sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa artinya fikih, supaya tidak bertanya-tanya. Belajar fikih itu apa? Apa itu fikih? Fikih ini berasal dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-fiqhu. Al-fiqh, tulisannya fa, qaf, dan ha, fiqhu. Fiqhu, al-fiqhu, atau fiqhun. Kalau pakai al, pakai fiqh, al-fiqhu. Jadi isim apa itu? Al-fiqhu, isim ma'rifah. Kalau tidak ada al, disebut fiqhun. Nah, kalau bahasa Melayu ada beberapa dialek. Bahasa Melayu menyebut fikih. Dialek yang dialek yang umum adalah kita bilang fikih. Fikih. Kalau bahasa Indonesia pakai K, fikih. Ada juga dialek sebagian masyarakat Indonesia atau sebagian masyarakat Melayu, mereka sebut pekih. Jadi mereka bilang pekih. Ada juga yang bilang pekeh. Ada juga logat Melayu, kalau di Malaysia itu mereka sebutnya feqoh. Jadi menyebutnya feqoh begitu. Walau bahasa Arabnya fiqh, pakai qaf. Al-fiqhu. Nah, apa maknanya al-fiqhu? Dalam bahasa Arab, al-fiqhu itu artinya secara bahasa artinya al-fahm. Paham, pemahaman. Jadi kalau orang disebut faqih, maka artinya dia paham. Jadi secara bahasa al-fiqhu itu artinya al-fahmu. Faham. Atau bahasa sederhananya tahu.
ya, atau pengetahuan. Jadi al-fiqhu itu adalah pengetahuan atau pemahaman. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Musa itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Quran surah apa itu? Surah Thaha. Ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkan untukku urusan. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisan, dan uhlul, bukalah, uqdah, ikatan dari lidahku, yafqahu, agar mereka paham. Yafqahu, mereka di situ artinya umatnya, agar umatku paham qauli, perkataanku. Jadi ada kata yafqahu, faqiha yafqahu. Nah, itu dari kata fiqih. Jadi supaya mereka memahami. Bukan sekedar mendengar, tapi bisa paham. Jadi ini biasanya doa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dalam firman Allah Azza wa Jalla ini, biasa kita gunakan sebagai doa sebelum belajar. Ya. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri. Atau doa seseorang sebelum dia ceramah. Ya. Jadi kalau ceramah atau kasih taklim, ya, boleh menggunakan ayat ini sebagai pembukaan. Rabbi shrah li sadri. Ya. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Kita minta dilapangkan dada oleh Allah. Ya, dilapangkan dada, dilapangkan hati. Apalagi kalau kita mengajar, maka dada yang lapang itu perlu. Dada yang lapang itu akan membawa kepada keikhlasan, kepada kekuatan, kemudian kepada keteguhan, dan kepada hal-hal yang positif, ya. Lapang dada. Karena ketika kita mengajar itu biasanya banyak hal-hal yang menjadi ujian. Ya. Ujiannya banyak mengajar itu. Ya. Mulai dari murid-murid yang baru masuk kelas Somanganto. Nah, itu tantangan itu. Ya. Apalagi ada murid ketika kita mengajar, mereka juga mengajar di belakang situ. Ya. Tebaku ajar. Mereka juga diskusi di situ. Ada yang bercerita, ada yang bermain. Banyak macam. Itu tantangan ketika kita mengajar atau ketika kita ta'lim. Baik itu ta'lim di kelas atau ta'lim di masjid. Apalagi kalau ta'lim di masjid, lebih banyak lagi macam ragam orang di situ. Ada yang duduk di sana di tembok sana bersandar sambil angkat kaki. Iya, banyak macam. Ada juga yang sudah mulai tertidur di sebelah sana. Nah, itu harus lapang dada. Kalau tidak lapang dada, tidak mau jadi itu taklim. Kita bilang, ini saya capek-capek datang mengajar di sini. Ya, orang tidak perhatikan. Ada juga orang yang sengaja datang membates. Ya, membates ilmu yang kasih taklim itu. Bertanya tentang hal-hal yang rumit dan sulit. Ya. Jadi macam-macam dia punya Dia punya tantangan. Makanya Nabi Musa sebelum dia pergi mendakwahi Fir'aun, beliau meminta kepada Allah khusus, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkan urusanku. Kasih mudah ya Allah. Ketika saya mengajar, ketika saya berdakwah, ketika saya taklim, permudahkan. Permudahkan kita mencari kalimat-kalimat yang pas untuk menjelaskan kepada
jamaah. Ya. Apalagi jamaahnya itu bermacam-macam. Ada jamaah, kalau taklim di masjid itu kan macam-macam bentuk orang. Ada orang pintar, ya. Ada orang yang ilmunya di atas kita, bahkan ada yang orang bergelar profesor, ya, duduk di situ. Ya. Ada orang yang bergelar doktor dan lain sebagainya, orang-orang cerdas. Ada juga para bapak-bapak petani, ada tukang bentor yang berduduk di situ, ya, bermacam-macam. Nah itu untuk memberikan ceramah dengan kalimat-kalimat yang cocok. Nah itu perlu kita minta kemudahan kepada Allah. Karena kalau ada profesor di situ, kemudian kita pakai kalimat-kalimat yang menurut dia kampungan, ya, tidak ilmiah. Oh, kalau profesor kan biasa pakai kalimat ilmiah, ya kan? Pakai sisi itu, ya, negosiasi, emansipasi, pokoknya sisi yang lain, ada terasi dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak pakai kalimat-kalimat begitu biasanya, ini anak baru belajar kemarin sore ini yang kasih taklim. Tapi pada saat yang sama, kalau kita pakai kalimat-kalimat seperti itu, baru ada bapak-bapak bentor yang dulu di situ, dia tidak paham apa ini terlalu banyak dipeterasi ini. Nah, itu maka kita minta pada Allah, mudahkan ya Allah, saya punya urusan ini ketika saya mengajarkan agama, mudahkan supaya semua orang yang dengar saya punya kalimat, saya punya kata-kata bisa mereka pahami walaupun sederhana, tidak dianggap enteng oleh orang yang lebih berilmu dan tidak terlalu berat bagi orang yang masih awam. Ya. Jadi ya sedang-sedang saja. Nah, itu untuk untuk mencari kalimat-kalimat seperti itu tidak semudah membalik telapak tangan. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, wa yassirli amri. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan bukakan ikatan pada lisanku. Ya. Ikatan di situ maksudnya bukan diikat oleh benang, tidak. Karena ada, kalau kita tidak biasa bicara di muka umum, rasa berat itu lidah mau digerakkan, ya kan? Apalagi baru pertama, ya. Sedangkan sudah sering kasih taklim, kemudian tiba-tiba masuk kita orang pe ustadz baru duduk di muka situ, langsung hilang kita orang pe, hilang ingatan. Kalau hilang ingatan jadi gila, hilang apa tadi, ilmu apa yang kita sudah merajaah itu hilang. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan wahlul 'uqdah. Uqdah itu hilangkan ya Allah ikatan dari mulutku, dari lidah, supaya dia lancar berbicara. Ya. Karena menurut sejarah Nabi Musa itu, beliau kalau bicara itu tidak terlalu fasih. Ya, tidak terlalu fasih. Dibandingkan Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa. Ya. Makanya dalam banyak ayat Nabi Musa menggambarkan dirinya atau mendefinisikan dirinya kepada Allah seperti Quran surah Asy-Syu'ara itu, wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani wa la yantaliq lisani. Artinya lisanku itu ya Allah tidak lancar kalau berbicara. Ya. Kadang dia bicara orang tidak paham. Ya. Fa'arsil ila Harun. Karena itu ya Allah, utus juga Nabi Harun, saya punya saudara itu, mendampingi saya. Ya. Jadi kalau Nabi Musa itu berdakwah selalu membawa saudaranya, Nabi Harun. Ya, karena Nabi Harun itu dia lancar berbicara, kemudian istilah kita orator lah. Ya. Orang yang ketika bicara dia dipahami oleh orang yang mendengar. Ya, kalau Nabi Musa bilang wala yantaliqu lisani. Kadang-kadang orang yang diajak bicara oleh Nabi Musa itu tidak paham apa yang dia maksud. Ya. Karena lidahnya tidak terlalu fasih atau tidak sefasih Nabi Harun. Ya. Kemudian yang terakhir ayatnya yafqahu qawli.
agar mereka paham saya punya kata-kata. Ya, jadi ini doa Masya Allah, doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini harus dihafal itu ayat itu. Ya. Dan jadikan doa ketika belajar dan doa ketika mengajar. Ya. Atau doa ketika kita punya urusan-urusan penting. Wa yassir li amri. Ya. Ini doa yang disebutkan dalam ayat. Jadi itu ada kata yafqahu, fiqh. Ya, dari situlah kata fiqh atau paham. Ya. Kemudian ada juga di dalam ayat yang lain. Ya. Quran surah At-Taubah itu. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan Allah mengatakan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya. Tidak usah orang beriman itu pergi semua berjihad maksudnya. Ya. Jadi berjihad itu kan fardu kifayah. Ya. Jadi Allah atur bahwa kalau ada panggilan jihad, ya, tidak semua harus pergi. Ya, tidak semua harus pergi. Bagaimana caranya? Sebagian kata Allah, wal takum minkum ummatu maka al-mu'minuna liyanziru. Apa ayatnya? Liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ada beberapa orang, ya, dari setiap firqah, dari setiap kelompok atau dari setiap suku atau dari setiap bangsa dan kaum muslimin, liyatafaqahu fid din. Mereka tidak usah pergi berjihad, tapi mereka disuruh belajar. Liyatafaqahu. Nah, itu katanya tafaqquh. Ya, tafaqquh, bertafaqquh. Nah, bertafaqquh itu artinya memahami, berusaha memahami, atau bahasa kita belajar. Belajar tentang apa? Tentang agama. Waliyunziru qaumahum. Agar mereka nanti bisa memberikan pelajaran ulang kepada kaumnya. Jadi ini ada dua ayat yang menyebutkan tentang kata fiqih dalam bahasa Al-Quran yang artinya paham. Memahami, mengetahui, mengilmui, dan dia identik dengan belajar. Jadi kalau ada kata fiqih, itu berarti identik dengan kata belajar. Ya, karena kalau tidak belajar, tidak paham orang. Ya. Walaupun belajar itu berbagai macam cara. Ada belajar di kelas, ada belajar di masjid, ada belajar di mana-mana. Ya. Yang penting dia punya unsur belajar. Maka itu ada unsur fikihnya. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka dia akan difaqihkan oleh Allah dalam masalah agama. Difaqihkan artinya difahamkan, diberikan pemahaman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, kita harus bertafaqquh fid din, mencari pemahaman tentang agama, mencari pemahaman, mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang agama. Karena itu sumber kebaikan. Jadi sumber kebaikan seseorang khairan, ya, sumber khair, sumber kebaikan itu ketika seseorang punya pemahaman tentang agama. Walaupun tentu pemahamannya bertingkat-tingkat. Ada orang yang pemahamannya tinggi, ada yang sedang, ada yang standar. Tidak boleh rendah. Tidak boleh kita bilang pemahaman agama itu tidak apa-apa yang rendah-rendah. Harus standar. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang standar. Kalau rendah itu berarti tidak paham agama.
Dan kalau pemahaman agama kita rendah itu rugi. Ya. Tapi harus standar. Ya, standarnya biasanya misalnya pertama tolak ukurnya apa standar kita paham agama? Bisa baca Quran dengan baik dan benar. Itu satu. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan baik dan benar. Ibadah wajib itu seperti apa? Salat, ya. Kemudian termasuk dalam salat itu syaratnya, yaitu wudu. Ya. Tahu cara berwudu, tahu cara bertoharoh, istilah lainnya. Tahu cara bertoharoh karena toharoh itu syarat daripada salat. Ya. Karena orang salat itu harus tohir, harus bersih. Ya. Bersih dari najis dan bersih dari hadas. Nah, nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian tahu cara berpuasa yang baik dan benar. Ya. Bagaimana cara puasa itu sah dan bagaimana cara puasa itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang membatalkan puasa dan apa-apa yang membatalkan pahalanya dan seterusnya, itu standar. Ya. Tahu tata cara berzakat. Ya. Harta apa saja yang harus dizakati, syarat-syarat zakat seperti apa, nah, itu standar itu. Ya. Karena banyak orang yang punya harta tapi dia tidak tahu kalau hartanya itu wajib zakat. Ya, seperti orang punya sawah itu. Orang punya sawah berapa hektar, tapi tidak pernah keluarkan zakat. Karena dia tidak tahu kalau ada zakat itu padi-padian, tanaman itu ada zakat atau tidak. Ya, banyak yang tidak tahu. Ya. Begitu juga orang yang berbisnis, ya. Bisnis berusaha, jual beli, perdagangan, perniagaan. Itu ada zakatnya juga, zakat perniagaan. Zakatut tijarah namanya. Ya. Banyak orang jual beli dari kecil sampai tua dia jadi pedagang. Tapi tidak pernah kasih keluar zakat. Karena dia tidak tahu cara menghitungnya, bagaimana cara menghitung zakat. Dari bisnis yang dia jalankan. Bisnis apa saja. Ya. Yang penting ada keuntungan. Itu bisa keluar zakat tijarahnya. Ya. Nah, begitu juga orang yang punya tanaman-tanaman yang menghasilkan uang yang banyak. Nah, itu juga bagaimana cara menzakatinya. Kalau terlalu rendah kasihan, kita tidak bisa. Sholat tidak bisa. Bacaan sholat tidak lancar. Baca Fatihah pun tidak lancar. Nah, itu susah itu. Ya. DP detail banyak. DP detail banyak sekali detail. Tapi bacaan sholat tidak lancar. Bacaan Fatihah tidak fasih. Dan seterusnya itu agak susah mendapatkan kebaikan. Dan banyak itu orang yang titelnya banyak atau sekolahnya tinggi, disuruh baca Al-Fatihah dia buka-buka begitu. Bukan cuma orang Indonesia, orang Arab juga ada yang tidak bisa baca Fatihah.
banyak, ya. Walaupun itu bahasa mereka. Nah, jadi itu kalau tidak bertafaqquh fiddin, tidak belajar ilmu agama, tidak tahu cara sholat, ya. Tidak tahu cara sholat 5 waktu, ada sholat jenazah, ada sholat idul fitri. Nah, sehingga sekarang banyak yang lucu-lucu. Orang tidak pernah sholat jenazah, satu kali ikut sholat jenazah, imam takbiratul ihram ikut takbir. Begitu imam takbir yang kedua, dia ruku, ya, dia ruku, padahal imamnya tidak ruku, karena tidak pernah ikut sholat jenazah. Begitu juga ada sholat idul fitri, tidak pernah ikut sholat idul fitri. Dia kira sholat idul fitri sama dengan sholat Jumat, khutbah duluan dan baru sholat. Dia bilang orang sementara khutbah dia baru datang, langsung duduk di situ. Terlambat dia. Sholat idul fitri, imam sudah khutbah baru dia datang. Dia kira seperti sholat Jumat, masih ada sholat nanti setelah khutbah ini baru sholat. Begitu selesai khutbah, imam turun dari mimbar, langsung jabat tangan. Tidak ada sholat ini. Orang bilang sudah selesai sholat, ente yang terlambat. Ya. Dia kira sholat idul fitri sama dengan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat kan biasa datang nanti akhir-akhir khutbah. Ya. Nanti imam sudah berdoa di khutbah yang kedua, baru datang. Dia kira seperti itu sholat idul fitri. Jadi dia sengaja terlambat. Nanti imam sudah khutbah, sudah dekat doa khutbah yang kedua idul fitri, baru dia datang. Supaya dia punya maksud, begitu turun dari mimbar khotib langsung mau sholat gitu orang. Dia tidak tahu sholat idul fitri, dia sholat sudah tahajud. Begitu imam turun dari khutbah langsung jabat tangan orang, minta maaf. Ya. Saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini tidak sholat, selesai sholat. Orang bilang sudah, ente yang terlambat. Sengaja terlambat atau bagaimana? Karena tidak tahu. Bayangkan kalau ada yang tidak tahu seperti itu, bagaimana? Ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini makanya Rasulullah mengatakan orang yang diberikan atau orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan itu diberikan kesempatan untuk mempelajari agama, bertafaqquh dalam masalah agama. Baik. Nah ini pengertian fikih secara bahasa. Kemudian dalam ilmu syariat, fikih itu maksudnya ya, diberikan definisi oleh para ulama. Ya, apa yang mereka sebutkan? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil 'amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi definisi ada bisa diimla. Al-fiqhu maknahu fil istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Al-ilmu perhatikan alif lam, al-ilmu bil ahkam, ya. Bil ahkam, ba alif lam alif, ya. Bil ahkam asy-syar'iyyah, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu. Al-muk pakai kaf ya, bukan pakai kaf. Al-muktasabu min adillatiha, min adillatiha
min adillatiha at-tafsiliyah. At-tafsiliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Tafsiliyah. At-tafsiliyah. Dan nah, artinya ilmu tentang hukum-hukum syariat ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan amalan dan perkataan, ya, amaliyah dalam kurung praktis, ya, yang berkenaan dengan amalan-amalan praktis. Al-muktasab yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi itu maksudnya ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan, hukum-hukum tersebut berkenaan dengan amaliyah. Amaliyah itu perbuatan dan perkataan masuk. Jadi masuk perkataan, masuk perbuatan. Ya. Yang sifatnya praktis. Praktis itu yang kita praktekkan setiap hari. Ya. Bagaimana tata cara sholat? Ya. Tata cara sholat kan ada perkataan, ada perbuatan. Sifatnya dilakukan setiap hari. Tata cara berwudu, nah itu juga. Tata cara mandi junub. Kemudian tata cara membersihkan pakaian dari najis. Dan tata cara mengangkat hadas dan seterusnya. Itu berkenaan dengan praktek-praktek begitu. Tata cara sholat dan seterusnya. Makanya disebut dengan apa? Ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Hukum-hukum syariat yang diamalkan, yang dipraktekkan. Dan hukum-hukum itu diambil dari mana? Diambil dari dalil-dalil. Nanti dalil itu ada berapa? Dalil itu ada Al-Quran yang disepakati oleh para ulama, Al-Quran, hadis, ijma para ulama, dan qiyas. Nah, itu dalil-dalil yang disepakati. Dan ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Tapi yang empat itu disepakati oleh para ulama. Jadi dalil dalam agama kita, yang pertama itu ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian ijma para ulama, dan qiyas. Qiyas itu artinya kita menyamakan sesuatu yang ada sekarang dengan sesuatu yang ada pada zaman Nabi, dianalogikan atau dipadankan, disejajarkan. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada pada zaman modern atau apa saja, perbuatan manusia yang ada pada zaman modern yang tidak ada pada zaman Nabi, itu nanti dihubungkan dia punya hukum, apakah dengan hukum yang halal atau apakah dengan hukum yang haram dan seterusnya. Jadi itu mempelajari fikih berarti kita belajar tentang itu. Kita belajar tentang hukum-hukum syariat. Dan hukum-hukum syariat ini kalau kita lihat dalam fikih, ya,
garis besarnya dibagi menjadi 4. Ya. Garis besarnya dibagi menjadi 4. Ya. Pertama, hukum yang berkenaan dengan ibadah. Hukum yang berkenaan dengan ibadah. Pertama itu hukum-hukum ibadah. Hukum-hukum ibadah. Karena ibadah itu kewajiban manusia. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali untuk menyembah kepada, kata Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah supaya kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Maka yang pertama-tama harus kita ketahui adalah hukum-hukum tentang ibadah. Karena itu yang kita akan kerjakan. Kita harus tahu hukum-hukum ibadah itu seperti apa. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah, dan seterusnya. Bagaimana tata caranya? Itu pertama harus dipelajari. Tidak boleh ada orang muslim kemudian tidak mengerti tentang ibadah. Tidak boleh seorang mukmin kemudian dia tidak mengerti tentang ibadah. Dia harus mengerti dengan pengertian yang kita sebutkan tadi, pengertian yang standar. Tidak boleh rendah, harus standar. Kalau rendah itu rugi dan bisa cilaka. Kalau pemahaman tentang agama dan ibadah rendah, itu bisa cilaka orang. Harus standar, standarnya kita sudah. Ini fikih bagian yang pertama tentang ibadah. Kemudian bagian yang kedua, kalau orang sudah beribadah, ya kata para ulama kita, maka dia butuh apa namanya? Dia butuh makan, butuh hidup. Maka dia harus belajar muamalah, fikih muamalah. Fikih muamalah. Muamalah itu artinya orang menerjemahkannya dengan perdagangan, atau bahasa kita yang lainnya interaksi. Bagaimana cara berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dalam bidang perdagangan, berhubungan dalam bidang sewa menyewa, berhubungan dalam bidang pertanian. Bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain dalam bidang pertanian? Misalnya kita bisa bertani tapi tidak punya kebun. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkebun? Ada orang lain yang punya kebun tapi tidak punya kesempatan untuk bertani. Mungkin karena dia punya pekerjaan yang lain. Kebunnya luas tapi dia tidak bisa garap. Nah, itu ada fikihnya. Bagaimana caranya? Begitu juga berternak. Ya. Ada orang yang punya ternak tapi dia tidak bisa pelihara. Mungkin hartanya sudah banyak, harta yang lain-lain di mana-mana, jadi ternaknya dia biarkan begitu saja. Nah, ada orang yang suka beternak tapi tidak punya modal ternak. Nah, itu berhubungan. Itu namanya muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia dalam bidang-bidang yang sangat banyak. Bisa bidang perdagangan, bisa peternakan, bisa perkebunan, ya, bisa juga perikanan, muamalah. Nah, ini masuk ke dalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain, hubungan masyarakat dengan pemerintah, ya. Hubungan masyarakat dengan pemerintah seperti apa? Nah, itu dijelaskan dalam fikih muamalah. Itu bagian fikih yang kedua. Kemudian bagian fikih yang ketiga diurutkan oleh para ulama, ketika seseorang sudah punya kehidupan, ya, dia butuh teman hidup, ya. Dia sudah punya uang, punya rumah, punya uang, punya pekerjaan, tapi hidup sendiri, tidak enak hidup sendiri di dunia, ya. Maka dia butuh teman hidup. Teman hidup itu seperti sudah dipasangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada perempuan, ada laki-laki.
Nah, bagaimana cara mencari teman hidup? Maka diberikanlah oleh Allah Azza wa Jalla fikih tentang munakahat, ya, fikih nikah. Ya, fikih nikah itu hubungan khusus antara laki-laki dewasa dan wanita dewasa. Karena kalau orang sudah punya harta, punya penghasilan, punya pekerjaan tetap, dia pasti butuh teman untuk menikmati hartanya itu, ya, untuk menikmati dia punya uang dan seterusnya. Allah kasih jalan, yaitu dengan menikah. Nah, menikah ini punya hukum khusus, mulai dari apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian dalam Al-Quran juga bagaimana cara kita mencari wanita yang baik. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lil-thayyibin wat-thayyibuna lil-thayyibat. Ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Jadi laki-laki butuh perempuan dan perempuan butuh laki-laki, karena sudah dipasangkan oleh Allah. Ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan apa? Surah An-Nisa. Apa surah An-Nisa awalnya? Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ulang-ulang di murajaah. Wa khalaqa minha zawjaha. Ya. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, ya, dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian dari jiwa yang satu itu diciptakan pasangannya. Kemudian apa lanjutannya? Wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari dua orang itu kemudian Allah membuat atau menjadikan atau menciptakan anak keturunannya, sehingga anak keturunan manusia itu tersebar. Ya. Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Itu bagian yang kedua, bagian yang ketiga dari fikih. Belajar tentang munakahat. Ya. Jadi mulai dari berapa usia orang itu boleh menikah. Tidak semua orang boleh menikah. Ya. Harus ada usianya dulu. Ya. Tidak boleh orang begitu lahir langsung menikah. Apa yang dia bikin? Ya, jadi ada batasnya, kapan wajib menikah, kapan dan apa syarat-syaratnya. Itu ada di fikih munakahat. Kemudian bagian fikih yang keempat, kalau sudah banyak orang, ya, kalau sudah tersebar laki-laki perempuan, pasti ada yang berbuat kesalahan. Ya. Pasti ada yang berbuat kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Maka harus diberikan aturan. Ya. Maka disebut dengan aturan al-jinayah. Ya. Al-fikih jinayat. Fikih jinayat itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dan hukuman-hukumannya. Ya. Pelanggaran dan hukumannya. Dalam masalah muamalah banyak orang melanggar. Maka pelanggaran itu bagaimana cara mengatasinya? Diberikan hukuman. Ya. Dalam masalah munakahat juga ada orang melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran itu bagaimana cara mengatasinya supaya tidak jadi banyak itu pelanggaran. Ya, begitu juga dalam masalah hubungan antar orang. Ya. Maka dibuat atau dirumuskanlah hukum yang disebut dengan hukum al-jinayah. Ya, hukum jinayah itu yang kita sudah pelajari pada malam Selasa, ya, hari Senin. Itu tentang hukum-hukum pelanggaran terhadap harta, ya, pelanggaran terhadap kehormatan, ya, seperti zina itu pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap harta, pencurian, perampokan dan sebagainya, pelanggaran terhadap jiwa, ya, seperti
seperti pembunuhan, kemudian mencederai dan sebagainya, kisos dan sebagainya, dengan hukum jinayah. Jadi 4 cabang hukum fikih itu meliputi semua aspek kehidupan umat manusia, ya, meliputi semua aspek kehidupan umat manusia. Jadi cabang ibadah, kemudian muamalah dan munakahat atau nikah dan al-jinayah. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang menjadi induk ilmu fikih atau pelajaran dalam fikih. Nah ini anak-anak sekalian dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukadimah kita belajar pada malam hari ini supaya kita paham apa yang kita mau pelajari, ya. Mulai dari apa itu fikih secara bahasa dan secara istilah maksudnya apa, kemudian cabang-cabang utama dari ilmu fikih. Nah masing-masing 4 itu nanti dijabarkan satu-satu. Nah kita akan mulai dengan penjabaran poin yang pertama, yaitu masalah ibadah, ya. Dan masalah ibadah ini dari ibadah yang paling penting dalam Islam apa ibadah yang nomor 1? Sholat. Dan sholat dengan berbagai macam kaitannya, mulai dari tata cara bersuci, alat untuk bersuci, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua nanti akan kita jelaskan berurutan dan insya Allah berkelanjutan, ya, supaya kita bisa paham. Sudah sholat isya, kita cukupkan sampai sini sebagai mukadimah. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan satu demi satu nanti di pekan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.